Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini, Jumat 12 Maret 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik dan sehat dan boleh terus mengalami sukacita dari Tuhan. Yang sakit dalam kelemahan jangan berputus asa, tetap berserah kepada Tuhan. Tangan pengasihan Tuhan menjamah, memulihkan, bahkan menyembuhkan. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan belajar firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan. Kami mau terus belajar firman Tuhan, mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kitab suci. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal yang ke-9 ini menjelaskan bagaimana ketika Gideon yang telah dipakai oleh Tuhan luar biasa dengan 300 pasukan bisa mengalahkan beribu-ribu orang Midian, namun ketika dia melangkah dengan hal yang salah, ternyata juga dapat menimbulkan sesuatu yang menjadikan malapetaka. Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5 dikatakan, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit, ya. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang yang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerobaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerobaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Apa ini yang terjadi Bapak Ibu? Anak dari Gideon atau Yerobaal yang bernama Abimelek nekat, ya, melakukan tindakan yang sangat kejam. Tragedi besar ini yang terjadi dalam kehidupan keluarga Gideon disebabkan oleh karena Gideon berpoligami, bahkan istrinya adalah orang yang seharusnya tidak boleh dinikahi, yaitu orang Kanaan. Dalam pasal 8 ayat yang ke-30 sampai yang 33 yang kemarin kita sudah baca bersama-sama, di situ dikatakan Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak, poligami ya. Ayat 31, juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Gideon ternyata berdampak bagi keluarganya. Gundiknya di Sikem telah melahirkan Abimelek yang kemudian menjadi pembunuh dari 70 saudaranya. Gideon memiliki kemampuan memimpin di medan peperangan, tetapi bukan menjadi pemimpin yang baik di rumah tangganya. Allah sebaliknya sangat mementingkan keluarga, ya. Ketika keluarga yang telah didirikan oleh Tuhan hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, maka itu mendatangkan berkat bagi keluarga itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari sini kita mau senantiasa jangan salah melangkah dalam menjalani kehidupan kita ini. Belajar dari peristiwa Abimelek di dalam pasal yang ke-9 ini, kita mau belajar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari, maksud saya, akibat dosa yang sudah diperbuat olehnya. Ganjaran Tuhan pasti akan tiba, tinggal tunggu waktunya dan cara Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat dosa dan Tuhan ingatkan itu, bersyukurlah dan bertobatlah kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Jangan kita terus-menerus melakukannya. Ya, sekali lagi, karena Tuhan mengganjar orang-orang yang tidak hidup seturut dengan apa yang dimaunya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sesudah kemenangan brutal yang diperoleh oleh Abimelek,
ya, di menara Sikem, dia melakukan penyerangan ke Tebes. Ia membakar menara yang ada di tengah kota itu. Namun seperti yang dikatakan, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hanya karena seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan ke atas kepala Abimelek hingga mengakibatkan kepalanya pecah. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-50 sampai yang ke-52. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpahkan sebuah batu kilangan kepada Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjata dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Itulah akhir dari seorang Abimelek, anak Yerubbaal atau Gideon. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-23 juga, bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi bukanlah merupakan satu kecelakaan atau kebetulan semata. Ya, semua itu merupakan penggenapan firman Allah mengenai penghukuman seperti yang dinyatakan melalui nubuat Yotam. Maka janganlah pernah main-main terhadap sesuatu yang melawan Tuhan atau dosa. Cepat atau lambat kita pasti menerima ganjaran atas dosa itu. Bisa jadi kita malah sudah melupakan dosa yang telah kita perbuat, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Karena itu, miliki kepekaan akan dosa dengan tidak mendiamkan rasa bersalah yang lahir di hati kita bila kita telah berbuat dosa. Lalu segera kita meminta ampun kepada Tuhan bila kita telah melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan dan perintahkan. Mintalah agar Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita. Seperti dalam tulisan Yohanes, 1 Yohanes 1 ayat yang 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan tunggu lama-lama. Ketika kita melakukan itu, kita segera mungkin datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Sebab dosa kita telah ditebus, baik dosa yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Karena itu jangan kita bermain-main dengan dosa lagi. Kita belajar dari kisah Abimelek, orang Sikem, dan Yotam, yang juga memperlihatkan kepada kita bahwa ada harga begitu mahal yang harus dibayar bila orang menolak untuk mendengar peringatan Allah. Peringatan Allah yang disampaikan melalui firman-Nya atau melalui hamba-Nya, melalui pendeta, merupakan alarm, sinyal, tanda bagi kita untuk segera datang kepada Allah dan bertobat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa peka terhadap suara Tuhan dan janganlah pernah mengeraskan hati. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan.